Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Yohanes Palar, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Batam. Kita jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB di tanggal 31 Desember 2020. Pembacaan Alkitab malam hari ini sesuai dengan SBU terambil dari 1 Tawarik 28 ayat 20 dan 21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Engkau sertai kehidupan kami semua, bahkan sampai di hari terakhir tahun 2020 saat ini. Kami dalam kebersamaan akan bersekutu, membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus dapat memahami firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Tawarik 28 ayat 20 dan 21 menyatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu." Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa terasa, kita saat ini telah tiba di hari terakhir tahun 2020 ini. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana perasaan saudara-saudara bisa tiba di penghujung tahun 2020 ini? Gembira? Karena bisa melewati berbagai pergumulan dan tantangan yang berat, terutama oleh COVID-19 di tahun ini? Atau sedih? Karena ada yang mungkin terkena PHK, atau karena ada kerabat handai tolan yang sudah dimuliakan Tuhan, dan sebagainya. Bagaimana dengan karir saudara? Ada kemajuan di tahun ini? Atau malah terjadi kemunduran? Bagaimana kondisi tubuh saudara-saudara di akhir tahun ini? Sehat atau kurang sehat? Kalau saudara seorang pengusaha, waktu tutup buku, bagaimana neraca keuangan saudara di akhir tahun ini? Untung atau rugi? Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, apapun perasaan saudara dan apapun keadaan saudara, saudara dan kita semua bisa sampai di hari terakhir tahun 2020 ini semata-mata adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur dan berkata, "Puji Tuhan, praise the Lord." Kalau boleh saya bertanya lagi, di tahun yang akan berakhir ini apakah ada karya yang saudara-saudara sudah buat? Misalnya mengerjakan sesuatu yang fenomenal, atau berbuat sesuatu yang berguna, atau membangun sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau saudara-saudara belum berbuat apa-apa, biarlah saudara-saudara boleh mempunyai tekad tahun depan mau berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara soal karya manusia yang sangat fenomenal abad ini, salah satunya adalah dibangunnya gedung tertinggi di dunia di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Gedung itu diberi nama Burj Khalifa. Gedung itu tingginya 828 meter, hampir 1 kilometer kurang sedikit.
Gedung itu memiliki lantai 160 yang bisa dihuni, memiliki lift tercepat di dunia sampai 60 km per jam kecepatannya. Pergi ke lantai 124 hanya 60 detik atau 1 menit. Gedung ini mulai dibangun tanggal 6 Januari 2004 dan selesai 4 Januari 2010. Dibangun dalam 6 tahun. Menghabiskan dana 1,5 US dollar. Pada tahun 2007, pembangunan sempat terhenti karena krisis keuangan. Lalu Presiden Uni Emirat Arab, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, membantu memberikan dana untuk kelanjutan pembangunannya. Untuk menghormati beliau, diberilah nama Burj Khalifa, menggantikan konsep nama sebelumnya Burj Dubai. Di dalam gedung ini juga terdapat mall terbesar di dunia, Mall Dubai. Dan juga ada akuarium yang termasuk terbesar di dunia dengan ketebalan kacanya itu hingga 75 cm. Ini merupakan proyek dan karya besar manusia yang mengagumkan dan luar biasa. Saudara-saudara, pada zaman Daud, bangsa Israel juga akan membuat atau membangun proyek monumental untuk zaman itu, yaitu mereka akan membangun bait suci atau rumah Allah. Pada masa itu membangun bait suci adalah proyek yang besar dan luar biasa. Sebenarnya yang punya niat membangun bait suci itu adalah Daud, pasal 28 ayat 2. Tetapi Allah tidak setuju Daud yang mendirikan bait suci. Mengapa? Sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Demikian firman Allah kepada Daud, pasal 28 ayat 3. Lalu Tuhan Allah memilih Salomo, anaknya Daud, untuk mendirikan bait suci atau rumah Allah, pasal 28 ayat 6. Sekali lagi, mendirikan bait suci itu bukan perkara yang mudah pada zamannya. Ini karya yang besar yang akan melibatkan banyak orang, banyak tukang, banyak peralatan, banyak dana. Sebagai contoh, lihat saja banyak peralatan bait suci itu harus dibuat dari emas murni, juga dari perak. Pasal 28 ayat 14 sampai 18. Sebagai manusia biasa, ada rasa takut, rasa gentar pada Salomo untuk membangun bait suci. Karena itu adalah proyek yang besar dan megah, seperti membangun Burj Khalifa zaman sekarang. Apalagi Raja Daud yang sudah tua mungkin sudah tidak bisa lagi mendampingi Salomo waktu pembangunan itu nanti. Bisa jadi Salomo berpikir, apa bisa aku mendirikan bait suci? Bagaimana kalau aku gagal? Saudara-saudara, sebelum rasa gentar semakin menguasai diri Salomo, Daud menguatkannya. Seperti yang tertulis dalam bacaan kita. Daud berkata kepada Salomo, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Jangan takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ayat 20. Dari ucapan Daud ini, pertama-tama, dia beri dan bangkitkan semangat Salomo. Kedua, Daud katakan bahwa Tuhan Allah selalu menyertai Salomo sampai selesai pembangunan bait suci. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak meninggalkan Salomo. Dan ketiga, di ayat 21, Daud ingatkan Salomo bahwa Salomo tidak bekerja sendirian. Ada rombongan imam, ada rombongan orang Lewi, ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam bidangnya, juga ada para pemimpin umat, bahkan seluruh rakyat Israel
yang siap membantu Salomo dalam pembangunan bait suci tersebut. Dan ternyata benar ucapan Daud. Salomo akhirnya sanggup membangun bait suci, 1 Raja-Raja 6 ayat 38. Itu bisa terjadi karena Tuhan tidak membiarkan, tidak meninggalkan Salomo. Tuhan terus menyertai dan menolongnya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sudah berada di hari terakhir tahun 2020. Luar biasa. Ini tahun yang penuh kenangan dan dinamika. Banyak tantangan dan rintangan dan pergumulan yang sudah kita hadapi dan lewati di tahun ini. Kalau mengutip lirik lagunya Joy Topping, kita bisa berkata, "Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih cinta." Ya, saudara-saudara, kita bisa sampai di titik ini semua hanyalah karena cinta kasih Tuhan Yesus. Kalau mau jujur, kita semua pasti mengakui tahun 2020 ini adalah tahun yang berat, terutama karena serangan virus corona yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini bukan saja menyerang kesehatan manusia, tapi juga secara tidak langsung meruntuhkan perekonomian dan merubah cara hidup manusia sehari-hari dengan cara hidup yang baru. Istilahnya new normal. Harus pakai masker, tidak bisa bersalaman atau bersentuhan, harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan seterusnya. Tanpa sadar, tahu-tahu kita sudah berada di tanggal 31 Desember 2020. Apa yang bisa kita katakan? Kita ini hebat, kita ini jagoan, kita ini kuat? Tidak, saudara-saudara. Seperti Tuhan menyertai dan tidak membiarkan Salomo sendirian membangun bait suci yang megah itu, Tuhan juga yang sudah menyertai kita dan yang membawa kita sampai di akhir tahun ini. Maka yang harus kita katakan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan untuk kemurahan-Mu. Saudara-saudara, banyak orang merasa senang bisa tiba di akhir tahun ini. Mereka lalu berpesta pora, bersenang-senang. Ada yang kemudian menyusun rencana liburan, wisata ke berbagai tempat, dan mereka melupakan Tuhan. Tidak bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Mereka lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pesta pora mereka ingat, liburan, wisata mereka ingat, tapi Tuhan mereka lupakan. Kita tidak seperti itu dan tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Sehingga sangatlah tepat kalau malam hari ini kita bersekutu bersama-sama, bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Itu artinya kita tidak lupa Tuhan, tidak lupa kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2020 ini. Kita yang tidak melupakan Tuhan, percayalah, Tuhan pun tidak akan pernah melupakan kita. Sekarang bagaimana caranya agar kita tidak melupakan Tuhan? Caranya, kita harus meletakkan Tuhan dalam hati kita, menjadi pusat hidup kita. Maka kita akan selalu ingat Tuhan dan tidak akan sampai kehilangan Tuhan. Ingat Tuhan, tentu tidak akan kehilangan Tuhan, karena kita letakkan Dia di hati. Ada satu cerita inspiratif demikian. Pada suatu hari, temannya si Polan datang berkunjung ke rumahnya Polan.
Dia masuk karena pintu terbuka, dia masuk dan dia heran melihat si Polan sedang sibuk mencari sesuatu. Di bawah kursi, di bawah meja, di balik lemari, sedang bingung. Temannya lalu bertanya, "Hei Polan, sedang apa kau?" Si Polan katakan, "Oh, aku sedang mencari Tuhan." Temannya kaget dan heran dan bertanya, "Mencari Tuhan?" "Iya," kata si Polan. "Tadi Tuhan aku letakkan di atas lemari. Sekarang hilang. Mungkin dia jatuh. Jadi aku mencarinya. Tapi belum ketemu." Temannya katakan, "Oh, pantas Tuhan hilang. Karena dia hanya kau letakkan di atas lemari." Saudara, di mana kita letakkan Tuhan dalam hidup kita? Di atas lemari, seperti si Polan, di dalam laci, di bawah meja, di dalam tas, di mana? Hati-hati saudara, kalau kita salah meletakkan Tuhan, dia bisa hilang dalam hidup kita, dan kita lalu melupakan dia. Meletakkan Tuhan yang benar adalah di dalam hati kita, menjadi pusat hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini kita terus letakkan Tuhan dalam hati kita, sehingga kita selalu ingat Tuhan, bisa mengucap syukur padanya yang sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Tolong kami memahami firman-Mu, tolong kami menjadi pelaku firman, agar kami layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang saat ini menderita karena terpapar COVID-19. Kasihani mereka, tolong mereka, pulihkan, sembuhkan, sehatkan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang ada di garda terdepan menangani COVID-19. Tuhan juga sertai mereka selalu. Beri semangat, beri kesehatan untuk pekerjaan mereka yang mulia itu. Kami berdoa untuk GPIB sebagai gereja Tuhan yang sudah mau tempatkan melayani di Indonesia. Berkati terus GPIB, seluruh jemaatnya, majelis sinode, semua warga GPIB. Engkau pakai menjadi alat Tuhan, menjadi alat damai sejahtera-Mu, membawa kabar baik bagi dunia. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang di akhir tahun ini berduka karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang mereka kasihi. Karena orang-orang yang mereka kasihi, Engkau sudah muliakan. Topang mereka, kuatkan mereka. Pakai kami semua juga menjadi alat penghiburan Tuhan bagi mereka. Tidak lupa kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, serta para pemimpin bangsa kami. Beri mereka hikmat dapat memimpin dengan baik, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami doakan anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, di TNI, Polri, maupun sebagai wakil rakyat. Mampukan mereka melakukan tugas pengabdian bagi negara ini dengan baik, sekaligus menjadi saksi Tuhan dalam kedudukan dan jabatan mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan terus bersama kami, termasuk mengantar kami memasuki tahun yang baru beberapa jam lagi. Kami belum tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tapi yang kami tahu, di tahun depan Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak tinggalkan kami, terus menuntun langkah kami dan berikan segala yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati para tim Morning Night Call GPIB,
pekerjaan mereka yang mulia menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dimuliakan. Ini doa dan ungkapan syukur kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.